bahas pada diskusi kali ini yaitu mengenai eritropoiesis. Saya Siti Saleh dengan NPMC 1220880 selaku moderator pada kelompok 3 akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Elinda, Imelda, Risa, Regina, Gina Ayu, Kirensa, Rizky, saya sendiri, Asti, Tiara M, Saiful, Dia Ayu, dan Tiafani. Rangkaian kegiatan yang akan kita lewati yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, pembacaan kesimpulan, serta penutup. Kegiatan yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, ini di slide pertama, apa itu eritropoiesis? Eritropoiesis adalah proses pembentukan eritrosit yang terjadi di sumsum tulang sehingga terbentuk eritrosit matang dalam darah tepi yang dipengaruhi dan dirangsang oleh hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin itu untuk mempercepat produksi eritrosit, kemudian yang kedua mempercepat pematangan sel, dan yang ketiga memperpendek waktu sirkulasi. Selanjutnya ada eritropoietin adalah hormon glikoprotein yang terutama dihasilkan oleh sel-sel interstisium pertubus ginjal dan respon terhadap kekurangan oksigen atas bahan globulin plasma untuk digunakan oleh sel-sel induk sumsum tulang. Kedua, ada produksi eritropoietin dalam tubuh bergantung pada tekanan oksigen jaringan dan dimodulasi oleh suatu mekanisme umpan balik positif maupun negatif. Ketiga, ada pada tekanan oksigen yang rendah, produksi meningkat akan menimbulkan peningkatan produksi eritrosit sumsum tulang. Peningkatan suplai oksigen menuju jaringan akan menyebabkan penurunan produksi EPO. Sistensis dominan EPO terjadi pada sel di area interstisial peritubular di dalam ginjal. Selain hati dan otak, sintesis EPO diregulasi oleh konsentrasi oksigen di dalam darah, meskipun mekanisme yang mendalam masih belum dimengerti. Selanjutnya, ada bahan yang diperlukan dalam proses eritropoiesis. Yang pertama yaitu ada asam folat dan vitamin B12. Merupakan bahan pokok pembentuk inti sel, asam folat dan vitamin B12 bergabung untuk membantu tubuh dalam memecah, menggunakan dan membentuk protein dan sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua itu ada besi. Sangat diperlukan dalam pembentukan hemoglobin dalam tubuh yang kemudian digunakan untuk mentransportasikan oksigen dan nutrisi makanan ke seluruh tubuh jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu ada mineral, contohnya seperti kobalt, magnesium, Cu, Zn. Ini dibutuhkan untuk proses pembentukan dan pertumbuhan protein di dalam tubuh sehingga mempercepat proses pembentukan sel. Yang keempat ada asam amino, merupakan bahan yang paling dasar dalam pembentukan protein dalam tubuh manusia. Asam amino akan bergabung menjadi rantai asam amino yang disebut polipeptida yang disebut juga sebagai protein.
Yang terakhir, yaitu ada vitamin lain seperti vitamin C, vitamin B, kompleks, dan lain-lain. Faktor pembentukan eritrosit. Yang pertama ada stem cell hematopoietik, yang kedua sitokin spesifik, growth factor, dan hormon regulator, serta hematopoietik yang mempengaruhi mikroenvironment yang merupakan stroma pendukung dan interaksi sel dengan sel yang diikuti proliferasi dan diferensiasi hematopoietik sel stem dan mempengaruhi eritroid progenitor yang akhirnya menghasilkan sel darah merah yang matur. Faktor yang mempengaruhi mekanisme eritropoiesis. Eritropoiesis akan meningkat pada satu semua keadaan yang menyebabkan penurunan transportasi jumlah oksigen ke jaringan. Dua, keadaan yang anemik juga dapat meningkatkan eritropoiesis. Tiga, kerusakan pada sebagian besar sumsum tulang. 4, penurunan aliran darah ke pembuluh darah perifer dan kegagalan absorpsi oksigen oleh darah sewaktu melewati paru-paru seperti pada penderita gagal jantung dan penyakit paru. Eritropoiesis juga dipengaruhi oleh eritroprotein, yaitu suatu glikoprotein. Eritroprotein dihasilkan 96 ginjal dan sisanya dibentuk oleh dalam hati. Eritropoiesis juga dipengaruhi oleh eritropoietin, yaitu suatu glikoprotein. Eritropoietin dihasilkan 90% sisanya dibentuk dalam hati. Keadaan hipoksia akan merangsang sekresi eritropoietin. Eritropoietin merangsang produksi proeritroblast dan sel-sel hematopoietik dalam sumsum tulang. Eritropoietin juga menyebabkan proliferasi proeritroblast dengan cepat. Bila tidak ada eritropoietin, maka sumsum tulang hanya membentuk sedikit sel darah merah. Pemarangan dan kecepatan produksi eritrosit dipengaruhi juga oleh keadaan nutrisi. Dua vitamin yang penting pada pematangan akhir sel darah merah adalah vitamin B12 dan asam. Selanjutnya ada proses pembentukan eritropoiesis. Siklus eritropoiesis, yaitu yang pertama ada rubiblast. Rubiblast disebut juga sebagai pronoblast atau proeritroblast, merupakan sel termuda dalam sel eritrosit. Sel ini berinti bulat dengan beberapa anak inti dan kromatin yang halus. Ukuran sel rubiblast bervariasi 18-25 mikron dalam keadaan normal. Jumlah rubiblast dalam sumsum tulang adalah kurang dari 1% dari seluruh jumlah sel berinti. Yang kedua yaitu ada prorubrisit. Prorubrisit disebut juga normoblast basofilik atau eritroblast basofilik.
Ukuran lebih kecil dari rubri-blast, jumlahnya dalam keadaan normal 1-4% dari seluruh sel berinti. Yang ketiga ada rubrisit. Rubrisit disebut juga sebagai normoblast polikromatik atau erythroblast polikromatik. Inti sel ini mengandung kromatin yang kasar dan menebas secara tidak teratur. Di beberapa tempat tampak daerah-daerah pignotik. Pada sel ini sudah tidak terdapat lagi anak inti. Inti sel lebih kecil daripada prorubrisit, tetapi sitoplasmanya lebih banyak. Mengandung warna biru karena asam ribonukleat dan merah karena hemoglobin. Jumlah sel ini dalam sumsum tulang orang dewasa normal adalah 10-20%. Yang keempat ada metarubrisit. Sel ini disebut juga sebagai normoblast ortokromatik atau erythroblast ortokromatik. Inti sel ini kecil, padat, dengan struktur kromatin yang menggumpal. Sitoplasma telah mengandung lebih banyak hemoglobin sehingga warnanya merah walaupun masih ada sisa-sisa warna biru dari RNA. Jumlah darah keadaan normal adalah 5-10%. Yang kelima ada retikulosit. Pada proses maturasi eritrosit, setelah pembentukan hemoglobin dan pengelepasan inti sel, masih diperlukan beberapa hari lagi untuk melepaskan sisa-sisa RNA. Sebagian proses ini berlangsung di dalam sumsum tulang dan sebagian lagi dalam darah putih. Dalam darah normal terdapat 0,5-2,5% retikulosit. Dan yang terakhir yaitu ada eritrosit. Eritrosit normal merupakan sel berbentuk cakram di konkav dengan ukuran diameter 7-8 mikron dan tebal 1,5-2,5 mikron. Bagian tengah sel ini lebih tipis daripada bagian tepi dengan pewarnaan white. Eritrosit adalah berwarna kemerahan karena mengandung hemoglobin. Umur eritrosit adalah sekitar 120 hari dan akan dihancurkan bila mencapai umurnya oleh limfa. Selanjutnya ada transportasi eritropoiesis. Dalam proses melalui membran sel, eritropoiesis dapat mengalami transport aktif dan pasif. Transport aktif adalah perpindahan zat-zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Sedangkan transport pasif adalah perpindahan zat-zat mengikuti aluran konsentrasi. Transport pasif terjadi melalui difusi dan osmosis. Sedangkan transport aktif terjadi melalui proses transport aktif, eksositosis, dan endositosis. Yang pertama ada difusi, merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah. Difusi dapat terjadi melalui atau tanpa melalui membran. Dalam tingkatan sel, difusi dapat diartikan sebagai perpindahan molekul sel dari konsentrasi molekul yang lebih tinggi ke konsentrasi molekul yang lebih rendah. Pada sel darah merah, proses difusi terjadi pada penyaluran oksigen ke jaringan tubuh. Yang kedua ada osmosis. Osmosis adalah gerakan cairan yang encer menuju cairan yang pekat melalui membran semimabel. Apabila kepekatan cairan di luar dan di dalam sel sama, maka keadaan akan isonotosis dan tidak akan terjadi perubahan pada sel. Apabila cairan di luar lebih encer daripada cairan di dalam sel atau hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel. Sedangkan apabila cairan di luar sel lebih pekat daripada di dalam sel, maka air dari dalam sel akan bergerak keluar atau hipertonis. Pada kondisi hipotonis akan terjadi penggelembungan sel, sedangkan pada kondisi hipertonis akan terjadi pengerutan sel. Yang ketiga, transport aktif. Terjadi apabila sel secara aktif memindah zat-zat melalui membran sel dengan menggunakan ATP. Meskipun tidak memiliki mitokondria, sel darah dapat memproduksi ATP secara eksklusif melalui metabolisme anaerob. Transport aktif terjadi saat ukuran sebuah molekul terlalu besar untuk melewati membran sel darah merah agar dapat melewati membran sel. Molekul tersebut akan diangkut secara aktif. Energi yang digunakan untuk transport aktif didapat dari pemecahan ATP menjadi ADP, fosfat, dan energi.
destruksi eritrosit. Kemampuan hidup sel darah merah, eritrosit rata-rata lamanya 120 hari. Meskipun mereka menggunakan glukosa untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka tidak sintesis protein. Oleh karena itu, untuk melakukan proses perbaikan adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Hilangnya beberapa protein dan aktivitas beberapa enzim penting berkurang. Sebagai hasilnya, air melewati ke dalam sel darah merah dan terjadi penuaan yang mengubah bentuknya yang semula bentuk diskoid menjadi sebuah bola. Spersitis ini elastis dan ketika mereka bergerak melalui sirkulasi, mereka ditelan oleh fagosit. Dalam retikuloendotelial, sel eritrosit cepat dihancurkan. Protein termasuk hemoglobin dimakan olehnya dan komponen asam amino diangkut melalui plasma untuk digunakan dalam sintesis protein baru. Zat besi yang hilang dalam hemoglobin kembali ke dalam plasma dan diangkut ke sumsum tulang, di mana ia dapat digunakan dalam sintesis hemoglobin baru dan membentuk sel merah. Bilirubin dibebaskan dari sel-sel retikuloendotelial setelah penghancuran eritrosit disampaikan melalui plasma ke hati, di mana selanjutnya mengalami perubahan yang dipersiapkan untuk sekresi ke empedu. Jumlah bilirubin diproduksi dan dikeluarkan ke empedu ditentukan oleh jumlah hemoglobin yang dihancurkan. Ketika tingkat destruksi sel darah merah melebihi kapasitas hati untuk mengalami bilirubin, pigmen kuning menumpuk di dalam darah. Baik, selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Silakan. Masih ada satu lagi. Hormon yang mempengaruhi eritropoiesis. Yang pertama ada hormon eritropoietin. Pembentukan sel darah merah dikontrol oleh eritropoietin atau EPO. Hormon yang diproduksi oleh fibroblast di kapiler ginjal. Sumsum tulang membuat sel darah merah lebih sedikit menyebabkan anemia. Tanda dan gejala anemia yaitu lemas, kelelahan, sakit kepala, masalah dengan konsentrasi, pucat, pusing, kesulitan bernapas, nyeri dada. Yang kedua ada hormon melatonin, menghasilkan suatu hormon yang paling efektif yang mengandung antioksidan dan sistem imun tubuh. Yang ketiga ada hormon kortisol, hormon yang berpotensi meningkatkan kadar radikal bebas dalam tubuh. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Baik, silakan. Izin bertanya. Panjangkah hidup eritrosit kurang lebih dari 120 hari. Nah, bagaimana kondisi eritrosit yang sudah tua dan apa yang akan terjadi dengan eritrosit yang sudah tua? Terima kasih. Sama-sama, kami tampung dulu pertanyaannya. Ya. Silakan untuk pertanyaannya boleh diketikkan sebentar. Oke, pertanyaan kedua ada di kolom chat, nanti bisa masuk ke list pertanyaan juga ya. Ya, Ibu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Orlensia. Untuk pertanyaannya, bagaimana stres atau kelelahan dapat mempengaruhi eritropoiesis dan kesehatan kita sehari-hari? Saat stres atau kelelahan dapat mempengaruhi eritropoiesis dan kesehatan kita sehari-hari melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu menurunkan produksi eritropoietin. Stres dan kelelahan juga termasuk produksi hormon eritropoietin yang diperlukan untuk merangsang pembentukan sel darah merah. Hal ini biasanya kita sebut dengan anemia. Yang kedua, meningkatkan reproduksi hormon. Saat stres dan kelelahan dapat meningkatkan produksi hormon kristal dalam tubuh. Kristal dapat mempengaruhi produksi sel darah merah dan menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah dalam tubuh. Yang ketiga, menurunkan kualitas tidur. Yang keempat, yaitu mengurangi asupan nutrisi. Stres dan kelelahan dapat menyebabkan menurunkan nafsu makan dan kurangnya asupan nutrisi yang diperlukan untuk produksi sel darah merah. Yang kelima itu mengganggu metabolisme tubuh. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengelola stres dan kelelahan dengan baik untuk menjaga kesehatan eritropoiesis dan reproduksi sel darah merah. Beberapa cara yang dapat membantu mengelola stres dan kelelahan itu ada seperti olahraga, meditasi, tidur yang cukup, dan mengonsumsi nutrisi yang seimbang. Bagaimana Orlen jawabannya? Apakah bisa diterima dengan baik? Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elis. Bagaimana kondisi eritrosit yang sudah tua dan apa yang akan terjadi dengan eritrosit yang sudah tua? Sel darah merah atau eritrosit kan punya umur kira-kira sekitar 122 hari. Eritrosit yang udah tua akan ditelan oleh sel-sel fagosit yang terdapat dalam hati dan limfa. Di dalam hati, hemoglobin diubah menjadi pigmen empedu atau bilirubin yang berwarna hijauan. Bagaimana, Is? Apakah jawabannya sudah jelas? Iya, terima kasih, Kiran. Sama. Ya, oke. Terakhir tinggal pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan dari Ibu, dari tahap proses eritropoiesis tadi, kan kita mulai dari hemositoblas ya, hemositoblas, kemudian nanti berkembang menjadi proeritroblas ya, tadi sempat ada gambarnya juga, kemudian nanti ada early eritroblas, kemudian late eritroblas, kemudian berubah menjadi normoblas, berkembang menjadi retikulosit dan juga eritrosit. Pada dasarnya untuk eritrosit itu dia memiliki inti sel. Nah, dari tahap proses eritropoiesis ini, pada tahap mana adanya pengeluaran inti sel di dalam pembentukan sel eritrosit? Ya, jelas ya pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya di tahap mana inti sel itu keluar dari proses pembentukan eritropoiesis? Bisa didiskusikan, kemudian nanti dijawab ya. Baik, Bu.
Oke, selain dari kelompoknya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu menjawab? Maaf Ibu, izin menjawab. Maaf kalau salah. Jawabannya maturasi sel darah merah bukan ya Bu? Oke, jawabannya kurang tepat ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya jawaban yang lebih tepat adalah pada tahap metarubrisit atau pada tahap normoblas ya. Nah, mungkin bisa ke slide yang sebelumnya, karena tadi ada bagian gambarnya ya. Coba dicek lagi. Bisa diubah ke slide sebelumnya. Yang bagian struktur ya. Struktur pembentukan dari eritropoiesis. Nah, sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita perjelas gambarnya ya. Nah, di sini itu proses yang pertama itu ada stem cell. Nah, jadi stem cell itu adalah cikal bakal dari sel. Mau nanti dia berkembang sebagai hemoglobin, mau nanti dia berkembang menjadi sel eritrosit, leukosit, trombosit, itu semuanya berawal dari stem cell dulu. Nah, stem cell ini disebut dengan cikal bakal sel. Nah, di tahap stem cell ini itu ada yang disebut dengan hemositoblas. Nah, untuk hemositoblas itu memiliki struktur yang memang tidak beraturan seperti pada gambar. Nah, nanti dia akan berkembang menjadi proeritroblas, kemudian satu di situ adanya sintesis dari ribosom. Ya, jadi ribosomnya itu disintesis, biasanya nanti melibatkan adanya retikulum endoplasma. Kemudian nanti dia berkembang